semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi perkembangan ilmu manajemen. Apa sih ilmu manajemen itu? Nah, jadi ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sejarah manajemen 1, era abad 19. Pada awal abad 19, muncul tokoh manajemen seperti Adam Smith dan John Stuart Mill. Mereka memberikan teori mengenai pengaturan sumber daya manusia, produksi, serta penetapan harga. Kemudian di pertengahan abad 19 muncul pula Robert Owen, M. Loughlin, dan Henry Ford yang turut mengembangkan teori pelatihan, struktur organisasi, motivasi, dan kontrol pengembangan kerja. Dan di akhir abad muncul Alfred Marshall dan Leon Walras yang turut memberikan teori baru. Yang kedua, era awal abad 20. Di era ini muncullah seorang ahli yang bernama Henry Fayol yang mengemukakan teori manajemen secara lengkap dan dikenal dengan teori fungsionalisme yang ia kemukakan. Fayol membedakan kegiatan manajemen ke 6 bagian, yakni teknik produksi dan manufacturing, produk, keuangan, komersial, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Kemudian terjadi lagi perubahan pada akhir abad yang membedakan manajemen menjadi manajemen SDM, manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi teknologi. Yang ketiga, era modern. Era ini dimulai dengan adanya konsep manajemen kualitas total yang diperkenalkan oleh W. Edward Deming dan Joseph Juran. Deming menekankan betapa pentingnya peningkatan kualitas melalui 5 langkah reaksi berantai, sedangkan Joseph mengembangkan trilogi manajemen yang memasukkan perencanaan, kontrol, dan juga peningkatan kualitas. Ya, perkembangan awal teori manajemen. Ada 2 tokoh yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu 1. Robert Owen dari 1771 sampai 1858 berpendapat bila mana terhadap mesin dan faktor produksi diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula pada tenaga kerja, apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat, dalam arti adanya perhatian baik kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya oleh pemimpin perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. 2. Charles Babbage 1792 sampai 1871 percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja karena pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisiensi. Selanjutnya, prinsip manajemen terdiri dari 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. Dengan menerapkan prinsip ini, karyawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah terbagi-bagi. Yang kedua ada disiplin. Maksudnya ialah, sikap disiplin ini dapat membuat kondisi organisasi menjadi lebih baik karena ada sikap saling menghormati. Ketiga ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah. Dengan menerima perintah dari satu manajer ini lebih membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. Apabila mendapatkan tugas dari satu orang tersebut, maka karyawan memiliki tanggung jawab atas perintah itu. Ini berbeda jika ada banyak perintah yang membuat karyawan tersebut bingung untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kesatuan pengarahan. Ini penting untuk membentuk tim untuk mencapai tujuan dan rencana yang diinginkan organisasi. Dan dalam hal ini, manajer bertindak untuk memantau dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 6. Penggajian pegawai. Oleh sebab itu, perusahaan harus menetapkan gaji yang sesuai agar kegiatan perusahaan tidak terhambat.
Dengan melakukannya, ini akan meningkatkan semangat karyawan untuk bekerja lebih maksimal dan merasa dihargai oleh pimpinan. 7. Pemusatan. 8. Hierarki. Hierarki atau tingkatan ini juga diperlukan dalam organisasi. Fungsinya agar bisa mempunyai tanggung jawab dan wewenang tertentu sesuai dengan jabatan yang diemban dan spesialisasinya. 9. Ketertiban. Ini penting untuk menjaga lingkungan kerja dengan baik, mulai dari keamanan, kebersihan, kerapian, sampai ketertiban dalam menggunakan fasilitas kantor. 10. Keadilan dan kejujuran. 12. Prakarsa. Prakarsa atau inisiatif adalah hal yang penting untuk membuat organisasi maju. Diperlukan adanya ide baru dan kreativitas yang dimiliki oleh karyawan. Dengan ide kreatif ini bisa menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan harus selalu berkembang dan tidak terpaku oleh aturan lama. Yang terakhir ialah semangat kesatuan. 5. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan harus dibuat secara sistematis untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. 2. Pengorganisasian. Aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Menggerakkan. Menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. 4. Pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perspektif manajemen klasik mempunyai 3 kajian, yaitu 1. Manajemen ilmiah, menekankan pekerjaan dan praktik manajemen yang berbasis ilmiah sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Falsafat Taylor terangkum dalam pernyataannya, di masa lampau manusia menempati posisi terpenting. Di masa depan sistemlah yang harus memiliki posisi terpenting. 2. Organisasi birokratis, sebuah pendekatan sistematis yang berkembang di Eropa dan memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan. Max Weber, seorang ahli dari Jerman, memperkenalkan sebagian besar dari konsep organisasi birokratis. Bagi Weber, rasionalitas organisasi berarti bahwa seleksi dan promosi karyawan didasarkan bukan kepada siapa yang kita kenal, namun berdasarkan kompetisi dan kualifikasi teknis yang dinilai melalui tes atau menurut pelatihan dan pengalaman. 3. Prinsip-prinsip administratif, mengutamakan keseluruhan organisasi. Mary Porter Follett, seorang filsafat yang menekankan pentingnya manusia daripada teknik. Perspektif manajemen perilaku menekankan pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi, serta pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Manajemen perilaku ini memberikan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses kelompok. Oleh karena itu, maka dibutuhkan serangkaian penataan, pengaturan, dan pengolahan agar semua perilaku individu tersebut dapat selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Pembahasan ke-8, perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen kuantitatif berfokus pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melalui pendekatan yang bersifat objektif dan sistematis. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan
adanya berbagai aliran dalam manajemen, di antaranya teori manajemen, klasik, perilaku, dan kuantitatif. Sekian video yang dapat kelompok kami sajikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.